pagi ini pagi yang cerah setelah semalam turun hujan ya, kita bisa hadir untuk bersama-sama mengkaji bagaimana sembelihan kurban itu insya Allah bisa kita laksanakan, dan semoga tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, jemaah sholat subuh ya, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita dalami, kita perhatikan, kita berikan penekanan atau intensitas kekhususan di dalam ibadah kurban, terutama insya Allah pada tahun ini. Nyun sewu, sebelumnya ada beberapa yang ingin saya sampaikan ya. Pada hari ini mungkin yang hadir beragam, dan insya Allah juga tidak hanya dari jamaah atau takmir masjid di masjid besar ini, namun juga mungkin banyak dari masjid-masjid yang lain yang mana kita harapkan bisa bareng-bareng ya, bisa bareng-bareng menelaah bagaimana ibadah kurban bisa terlaksana. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang paling penting di dalam penekanan untuk ibadah kurban itu. Yang pertama adalah bagaimana kita menerapkan kehalalan atau halal. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita menerapkan toyibnya, dan yang ketiga bagaimana kita memberikan atau menunaikan apa yang menjadi sabda Rasul tentang keihsanan atau berbuat baik terhadap sembelihan. Namun demikian, mungkin bapak-bapak ini saya tawarkan juga ada beberapa hal yang disampaikan. Salah satunya adalah tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memilih sapi kurban. Perlu disampaikan bapak? Insya Allah, ini banyak takmir yang mungkin menjadi petugas atau bertanggung jawab untuk mencari hewan kurban. Makatan ya. Nah, di sini ada pentingnya memilih hewan kurban adalah untuk memperkirakan berat hewan kurban tersebut, sehingga nanti kita harapkan bisa ketahuan atau kita bisa mengetahui berapa daging yang dihasilkan, sehingga tidak terlalu menyulitkan di dalam memperkirakan per mustahik atau per penerima hewan kurban, daging hewan kurban ini seberapa banyaknya. Nanti ibu-ibu juga boleh bertanya tinggal bagaimana cara menyimpan dan selanjutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa jenis sapi. Yang pertama di kiri atas ini sapi Brahman atau sapi Brenggolo kalau orang kita bilang. Kemudian yang kanan juga masih kanan atas masih juga sapi yang hampir sama, cuman dominan warna putihnya agak kelabu. Sapi yang bawah kiri sapi limusin, sapi yang bawah kanan sapi simental. Sapi yang kanan kiri atas ini sapi Bali yang Masya Allah ini sudah mencapai berat 550 kilo jantan ya. Biasanya sapi Bali akan sulit mencapai berat itu karena belum sudah dipotong atau hanya pemeliharaannya hanya di padang atau digembalakan saja. Yang sebelah kanannya adalah sapi Madura, yang kiri bawah sapi sapi PO Peranakan Onggol, sebelah kanan bawah adalah sapi Madura yang belum siap potong. Nyun sewu, bapak-bapak yang di masjid ini biasanya motongnya menyembelihnya sapi apa Pak? Sapi PO? Masih sapi PO nggih? Sapi simental nggih? Kemudian sapi Bali ada nggih beberapa mungkin nggih? Oh, tidak lagi. Jadil nggih Pak nggih. Baik. Secara hitungan sebenarnya sapi PO itu kalau dihitung-hitung untuk dagingnya itu kurang. Tapi kan biasanya si sohibul kurban, saya kepengen PO saja, ganteng, gagah, gede, putih gitu ya, kira-kira begitu. Nah, apa sih area fokusnya atau apa area kepentingannya untuk membeli sapi? Yang pertama adalah tentu saja kita harapkan adalah produksi dagingnya.
Sehingga dengan memperkirakan berat sapi yang seperti ini, kita perkirakan daging yang dihasilkan berapa. Kemudian adalah mutu dagingnya. Nyun sewu, karena kebanyakan sapi gemuk belum tentu gemuknya adalah gemuk otot atau dalam hari ini daging, tetapi bisa jadi gemuknya adalah lemak. Maka kemudian yang berikutnya adalah memenuhi persyaratan fikih. Mungkin sedikit menyinggung fikih nih, bapak-bapak mungkin lebih ahli dari saya, para ustadz, para syekh mungkin. Ya, apa persyaratan fikih yang dimaksud adalah sudah umur. Umur untuk sapi berapa bapak? 2 tahun. Umur untuk domba 6 bulan ya domba. Kalau kambing 1 tahun. Untuk onta pak, barangkali besok suatu saat nyembelih onta 5 tahun. Ye. Maka berikutnya adalah memenuhi persyaratan perundangan. Nyun sewu, mau menyembelih sapi betina boleh enggak pak buat korban? Boleh, tetapi secara fikih boleh, tetapi hukum negara atau peraturan perundangan tidak membolehkan. Kenapa demikian? Dilarang memotong betina produktif. Artinya yang memang betul-betul produktif tidak boleh dipotong. Takutnya atau dikhawatirkan nanti jumlah atau banyaknya sapi atau populasi sapi semakin lama semakin turun. Memang memotong betina itu lebih murah, dagingnya ya sedengan lah gitu, karena harganya lebih murah. Tapi ini bertentangan dengan aturan perundangan, nggih Bapak nggih. Sebagai umat Islam mestinya kita mengedepankan taat kepada pemerintah. Kira-kira demikian. Nah, betina yang tidak boleh ini adalah betina produktif, artinya masih ada kemungkinan bisa punya anak, begitu, bukan betina yang majir. Nah, kalau betina yang majir, maaf, tidak bisa mempunyai anak, itu harus ditunjukkan dengan STSR, surat tanda status reproduksi. Kalaupun betina tua boleh, sudah beranak 7 kali, sehingga mungkin diperkirakan umurnya sekitar 8 tahun, 9 tahun. Sudah alot Pak. Yeay. Yang terakhir adalah harga yang wajar. Nyun sewu, jangan sampai kita melihat sapi kesannya besar, kemudian kita membayarnya dengan lebih gitu. Memang itu tidak ada halangan buat kita untuk mensejahterakan petani atau peternak, namun harga yang wajar harusnya bisa kita peroleh karena kita tahu untuk ukuran dan perhitungannya. Jadi tujuan evaluasi kali ini adalah melihat dengan sapi kira-kira hasil yang kira-kira daging yang dihasilkan seberapa, mengetahui produksi dalam ini produksi daging, kemudian mengetahui mutu daging. Bapak, nyun sewu, sapi itu dibalikan menjadi 3, kerangka kecil, sedang, dan besar. Kalau seperti ini kerangka besar atau kecil Pak? Besar atau kecil? Ya, ini kecil Bu. Nih. Berikutnya ini besar atau kecil? Ya, ini sedang Pak. Nah, baru yang besar seperti ini kira-kira. Apa kepentingannya kita mengetahui kerangka? Adalah melihat komposisi otot, tulang, dan lemak. Jadi ini klasifikasi sapi potong yang biasa dipotong di dunia atau mungkin ya di Indonesia. Satu, sapi kastrasi, kemudian sapi darah, kemudian sapi jantan, kemudian sapi induk. Yang sapi kastrasi, nyun sewu, sapi yang dikebiri. Boleh nggak buat idul kurban? Boleh tahu dalilnya? Nih, karena di dalilnya dibolehkan. Ya itu ada di zaman Rasul, itu sapi sengaja untuk dikebiri dengan cara dipukuli gitu kayaknya kalau nggak salah, sehingga dia hanya punya selera makan dan berkembang, dagingnya lebih banyak. Tapi kita nggak ada ya, kecuali sapi impor. Kemudian sapi merah kita tidak bicarakan karena memang tidak boleh, dan yang biasanya adalah sapi jantan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Berdasarkan bobot hidup, sapi dibedakan menjadi 3, bobot ringan, bobot sedang, dan bobot berat. Bobot ringan biasanya antara 300-400, sedang 450 sampai 550, bobot berat di atas 600 kilo. Nyun sewu, kalau di masjid kita ini biasanya beratnya berapa Pak? Sedang ya, 500 ya. Baik, kemudian bobot tinggi, biasanya nyun sewu saya sesekali menyembelih di sana, di Gedung Agung. Alhamdulillah lumayan itu, sapinya Pak Presiden itu sekitar 1,2, 1,4, kadang-kadang minimal 900 itu yang sering-seringnya. Baik, berikutnya kita evaluasi untuk apa saja sih yang perlu dilihat. Yang pertama adalah indikator perototan. Ketika saya matur ini adalah otot, berarti yang saya maksudkan adalah daging, karena otot itu daging itu sesungguhnya otot itu sendiri.
Kemudian lemak, kalau kita sih tidak begitu tidak perlu memperhatikan. Lemak kalau misalnya sapi yang dipelihara hanya dengan rumput, biasanya lemaknya berwarna kuning. Nah, lemak yang ditambahkan mungkin pakan yang lain semacam konsentrat bisa berwarna putih dan bisa menjadi lebih tebal. Nah, kita kan beli daging Pak, bukan beli lemak ya, maka kita pilih yang seperti apa gitu. Nah, ini untuk melihat otot ya, Nyun Sewu. Yang pertama kita lihat jarak antara kedua kaki. Yang bagus, Nyun Sewu, bagi bapak-bapak, yang jarak antara dua kakinya lebar atau sempit Pak? Lebar, nggih. Nah, kemudian yang kedua adalah stifle atau sudut antara paha belakang dan perut. Itu harus kelihatan ada ototnya ya. Kalau memang makin berotot, makin banyak dagingnya. Nyun Sewu, hasil daging sebenarnya lebih banyak dihasilkan dari paha belakang ya Pak ya. Kurang lebihnya begitu. Kalau di dalam klasifikasi banyak daging kelas belakang itu daging prime beef ya, daging utama ya. Kemudian yang kedua dengan melihat pahanya Pak, pahanya yang bagus, yang cekung atau yang cembung? Yang cembung, ya harus. Kemudian yang berikutnya adalah loin atau daging punggung. Biasanya kalau Nyun Sewu mundur sapi itu kan, mundur domba itu dipegang punggungnya gitu Pak. Sebenarnya ini hanya upaya untuk melihat atau memastikan tebal tipisnya, kemudian lemak atau dagingnya. Ini yang tangan-tangan ahli yang biasa mundur perkambingan gitu. Berikutnya adalah paha depan. Dan secara keseluruhan kita lihat mulai dari lebar, tadi sudut antara paha dan perut disebut stifle, kemudian paha depan, daging lulur atau paha belakang, dan paha itu sendiri. Kalau kita lihat dari samping seperti ini Pak, ada kekernya ya, ada kuatnya ya, ada kelihatan berotot gitu. Kemudian kalau kita lihat dari dari belakang, lihat pantatnya lebih lebar, lebih bunder. Kalau kita bandingkan dengan yang lebih ringan, itu yang sebelah kanan ini agak cekung, kemudian kelihatan perutnya besar ya. Nyun Sewu, kalau mundur sapi dan kebetulan ada di lapangan, jangan dilihat perutnya Pak. Biasanya kalau jenengan tidak ke sana, sudah dikasih makan, kadang dikasih minum banyak-banyak, jadi perutnya besar. Nah, itu kita tidak bisa tertipu seperti itu karena ada ciri yang lain. Yang salah satunya untuk melihat gemuk atau kurusnya adalah dengan sama seperti tadi, melihat bagian selangkangan, lihat bagian skrotumnya, tidak usah saya bahas ya Pak ya, sudah tahu semua. Kemudian rusuknya. Nah, ketika dia gemuk hanya karena dikasih makan, rusuknya akan masih tiap kelihatan Pak. Garis-garis itu kayak piano nggih. Berikutnya sama seperti tadi, bagian lehernya ini juga sudah isi. Dan bagian tadi loin, daging lulurnya kalau orang bilang. Kemudian bagian ekornya, pangkal ekornya sudah rata, tidak jendul gitu. Karena jangan sampai kita beli sapi itu tanduknya ada 5. Tanduk depan, kiri kanan, atas ya. Jadi nongol-nongol semuanya itu. Jadi kurus. Ingat bahwa salah satu diutamakan adalah sapi yang gemuk. Nanti kita lihat sedikit menyinggung untuk dalilnya. Baik, tampak sampingnya seperti ini kira-kira. Nah, berikutnya ini Pak yang biasa sering terjadi, saya lakukan di lapangan karena kita tidak membawa timbangan. Kita ukur sapinya dari lingkar dada dalam. Ya saya, kalau misalnya sapi dikasih makan perutnya besar, dadanya tambah besar betul? Betul. Maka ini jadi standarisasinya. Yang paling mudah biasanya bawa rafia, ujungnya dikasih batu, kemudian dilemparkan, dicakepke itu batu dan ujung rafia yang paling terdekat, kemudian diukur berapa panjangnya. Ya, siap-siap Bapak yang ngasih handphone, disiapkan nanti untuk ngitung kurang lebihnya berat bobot sapinya berapa dari rumus. Kemudian panjang badan, semakin panjang maka daging atau volume dagingnya akan lebih banyak. Kemudian bentuk rusuknya, semakin lengkungnya itu tidak terlalu tajam, itu semakin baik. Baik, ini kalau struktur kita lewati saja. Nah, ini sapi dengan produksi tinggi karena dia berotot. Nah, ini sapi kelihatannya besar, gemuk, tapi sebenarnya hasilnya tidak seberapa. Produksi dagingnya rendah. Apa buktinya?
Ketika dipotong Pak, jadi ini sapinya, dagingnya dipotong melintang, kemudian terlihat lemaknya tidak terlalu banyak, yang mana ini ada menghasilkan lean-nya atau daging dan tulang 66%, kemudian lemaknya 18% dan tulangnya 16%. Nah, sapi yang satu yang kelihatannya besar gemuk ternyata lebih banyak lemak. Kita lihat di luarnya aja sudah kelihatan lemak. Ketika dipotong dagingnya nggak seberapa, tetapi lemaknya banyak. Begitu pula bagian tengah, bagian depan sampai bagian leher. Hasilnya lean, lemak dan daging 42%, lemaknya saja 44%, kemudian tulangnya 13%. Kira-kira demikian. Tadi sapi Belgian Blue. Oke, ini kelihatan daging dan lemaknya. Baik Bapak-bapak, ini untuk marbling tidak usah kita lewati. Untuk memastikan umur sapi, biasanya Bapak ngelihatnya dari apa Pak? Nah, bisa dari akte kelahiran Pak, atau tanya ibunya gitu, ya. Lebih tepat lagi tanya bapaknya. Baik, kita lihat adalah dari ini giginya. Giginya yang benar seperti apa Pak? Kalau yang sudah 2 tahun sudah poel. Apa artinya poel Pak? Ganti gigi, bukan bukan ompong ya. Kalau ompong nanti bisa dipatahkan sama yang punya. Oh, ini sudah ompong Pak, sudah poel gitu. Bukan, jadi sudah ganti gigi seperti ini. Kalau ganti 2, umurnya sekitar 2-3 tahun, ganti 4 sampai dengan 36 bulan, kemudian ganti 5 dan seterusnya. Tapi jangan yang tua-tua ya Pak, nanti dagingnya alot. Kira-kira demikian. Baik, ini sapi dengan hasil tinggi, ini sapi yang kurang tinggi hasilnya. Jadi kelihatannya besar yang bawah, tetapi sebenarnya tulangnya saja yang terlalu besar. Baik, kita lanjutkan dengan menaksir bobot sapi. Yang paling akurat tentu saja dengan timbangan. Kemudian yang kedua dengan keahlian. Dengan melihat saja itu Pak Jagal itu tahu. Oh, ini nanti keluar 125 Pak. Oh, ini keluar 110. Itu kayak matanya ada kalkulatornya di situ. Yeah. Selebihnya adalah dengan mengukur lingkar dada. Monggo Bapak disiapkan kalkulator di HP-nya. Mau milih sapi apa dulu Pak? Sapi Jawa, sapi ganteng putih larang. Nggih. Sapi Jawa atau PO biasanya mempunyai persentase yang sedikit rendah dibanding sapi yang lain. Kita hitung saja lingkar dada berapa Pak? 100 berapa? 170 deh. 170, monggo disiapkan. 170 ditambahnya kalau sapi Jawa itu 18 Pak. Ini untuk rumus skor di Indonesia. Ditambah 18 berapa Pak? 188. Ye, dikalikan 188. 188. Tadi 188 kali 188. Jadi kuadrat Pak. Ye, berapa hasilnya? 203. Ya, dibagi 100 ya. Hasilnya tadi bagi 100. 203 nggih, kurang lebihnya. Leres? 203 ini nanti kan dia dipotong, dipisahkan kepalanya, kakinya, kulitnya, kemudian jeroannya dikeluarkan, jadi daging dan tulang. Jadi daging dan tulang ini sekitar 47% Pak. Kadang-kadang 46%. Jadi kali 0,47 misalnya. Berapa Pak? 185. 185 ini karkas. Nah, berapa besar dagingnya? 185 tersebut dikalikan 0,74% lah, 74%. Berapa Pak? 0,74. 181. Benar berapa Pak? Tadi? 181. Oh, 182. Ya, 181,7. Y. Itu dagingnya 1,187. Ini dengan asumsi bapak-bapak yang memisahkan daging dan tulang itu tulangnya resi gitu ya. Enggak katut-katut. Baik, kita lanjutkan ke sapi apa Pak? Sapi metal dan yang lain ya. Tadi 170, nambahnya agak banyak Pak. Bisa tambah 20 misalnya. Ditambah 20 berarti 190. 190 kali 190
36,1. Berapa? Yang benar ini 36 berapa? 36,1 nggih. Itu kalkulatornya kita onone anu plus bakul itu Pak. Gitu ya, onone plus karo kali gitu. Min karo bagi ra ono gitu. Nggih, lanjut Pak nggih. Dibagi 100 ampun. Dibagi 100 sudah, dikalikan 0,52 atau 53 ada, 0,53. Pinten Pak? 53. Berapa Pak? 19,1. 191 kok. 191 nggih. Nggih, 191 daging dan tulang dikalikan 0,78. Nggih, 0,78 itu hasil dagingnya. Berapa Pak? Ya, selisih berapa Pak dengan tadi? Ya, selisih 53 kilo nggih, dengan berat yang sama. Nggih, kira-kira begitu Pak nggih. Baik, kita lanjutkan sedikit menyinggung fikih. Yang sewu bapak-bapak yang ahli fikih dan para ustadz yang lain, bahwa hewan yang korban yang hanya dibolehkan hanya hewan ternak atau bahimatil al-an'am. Jadi bagi apa saja itu, unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Jadi boleh buatkan korban dengan kelinci, dengan ayam gitu, enggak boleh nggih gitu. Ada yang katanya, dulu ada saya pernah dengar ini untuk belajar korban anak-anak boleh dengan ayam. Enggak, sudah ditentukan ya. Kemudian apa yang menjadi salah satu syaratnya adalah sudah musnah. Bila mana tidak dapat apa yang harus dilakukan, kita bisa oleh diberikan keleluasaan. Kemudian secara umum untuk domba itu 6 bulan Pak, domba. Besok domba dan kambing ya Pak ya. Jangan-jangan tidak bisa membedakan ya. Berikutnya kambing 1 tahun, sapi 2 tahun, dan onta 5 tahun gitu. Menawi seperti ini sudah cukup umur belum Pak? Belum, ada tulisannya itu dari moco. Kalau seperti ini sudah. Kita bedakan itu ada gigi yang besar di tengah. Yang saya Pak, ini bukan guyon, bukan maksud bersanda. Ini adalah syarat sahnya Pak. Dan saya menemukan seperti ini di Idul Kurban. Ya, ini belum kan Pak nih? Harusnya kan seperti ini, leres ya. Jadi nanti tolong kalau membeli sapi pastikan sudah musnah, sudah cukup umur. Kira-kira begitu. Kemudian catat yang menyebabkan tidak sah untuk berkurban, salah satunya adalah hewan yang buta sebelah dan jelas butanya. Hewan yang sakit jelas sakitnya, hewan yang pincang jelas pincangnya pada saat jalan, dan yang sangat kurus. Kalau buta mungkin Bapak bisa melihat atau memberikan respon pada gerakan. Kalau dia tidak respon ketika kita mendekatkan tangan atau sebagainya, berarti bisa jadi. Tapi pastikan dulu Pak jelas butanya. Kalau sakit jelas sakitnya artinya seperti kena LSD, lato-lato, kemudian kena PMK gitu. Di dalam keadaan di mana waktu kita mau beli sudah jelas sakit, maka hindari. Ngaten nggih Pak nggih. Kemudian sangat kurus ini. Ya korban kok kurus ya Pak ya. Mungkin golek murah apa golek batik Pak. Nggih nyun sewu ini. Nggih. Jangan ini ya, kita ini panitia korban, terutama bapak-bapak yang mencari sapi, ingat ini ibadah ya, bukan saatnya mencari batik nggih. Kemudian berikutnya yang menjadi makruh adalah sebagian atau seluruh telinganya terpotong atau keruak gitu semacamnya. Kemudian tanduknya pecah atau patah, tapi pada saat kita datang. Namun ketika itu sudah kita beli, pada saat kita beli bagus, kemudian kita bawa, ada terjadi kecelakaan, patah tulang, patah tanduk, kemudian telinganya sobek karena ditanduk temannya dan sebagainya, insya Allah tidak jadi masalah. Kemudian kira-kira begitu. Ini saya pernah melihat Pak, korban ini sudah tidak punya ekor, betina lagi. Ini sangat ini ya, sangat ini. Karena lukanya lama Pak, itu kelihatan luka lama buntungnya itu.
Kemudian yang paling afdal adalah unta. Hewan yang gemuk adalah lebih baik dari hewan yang kurus. Hewan yang paling utama adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing atau domba, kemudian 1 ekor kambing lebih baik dari kolektif 1/7 sapi. Tapi wallahu alam kalau di Indonesia ini kan ben babar dagingi gitu kan, kira-kira begitu. Kemudian warna yang utama adalah putih polos, kemudian debu atau abu-abu, kemudian warna hitam. Kemudian berkorban dengan hewan jantan lebih baik dari hewan betina. Baik, ini untuk melihat bagaimana sapi itu pincang atau tidak. Kita lihat keempat kakinya, itu dia berdiri harusnya dengan keempat kaki. Kalau dia bersandar ke salah satu kaki saat berdiri diam, itu artinya tanda-tanda bisa jadi dia pincang. Maka kita harus geser atau kita respon atau kita berikan stimuli supaya dia berjalan. Baik. Nah, bapak-bapak biasanya di masjid bapak-bapak sebelum dipotong didatangi dokter hewan betul? Atau petugas di bawah pengawasan dokter hewan untuk memastikan sapinya sehat. Iya betul. Sebelum dipotong loh Pak. Iya, alhamdulillah. Kalau yang kesulitan nanti bisa kontak saya asal tidak terlalu jauh dari rumah saya. Insya Allah nanti saya periksa. Iya. Baik, bapak-bapak, nyun sewu. Berikutnya adalah kita membahas tentang keihsanan. Awal pembicaraan. Ini batasannya zuruk ini katanya. Zuruk panjang sedikit tidak apa-apa nggih. Qadarullah nanti agak siang jam 8 saya melanjut dengan webinar ini. Ada nyun sewu, ketika kita menyembelih itu yang melihat itu hanya saudara kita yang muslim saja bukan? Mungkin ada nyun sewu non muslim atau yang beragama lain melihat betul. Ada hal pesan yang penting bapak-bapak sekalian, bahwa ibu juga ya, jangan sampai memberi kesan umat muslim ini melakukan pembantaian, melakukan sesuatu yang brutal terhadap hewan sembelihannya. Ngaten nggih, maka kasih sayang, perlakuan yang baik, mengurangi menyakiti hewan yang akan disembelih ini sangat-sangat diutamakan. Karena ini menjadi pelajaran yang penting gitu. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang sudah sering kita dengar, bila kita membunuh maka bunuhlah dengan ihsan, ketika nyembelih sembelihlah dengan ihsan. Apa artinya ihsan ini? Adalah berbuat baik, mensegerakan matinya hewan dan tidak menyiksa, kurang lebihnya begitu. Apa manfaat ihsan ini atau berbuat baik? Adalah satunya adalah peningkatan kualitas daging. Sapi yang tidak stres, insya Allah dagingnya itu lebih awet. Kalau sapi stres biasanya dagingnya pucat, kemudian berlendir, mudah busuk dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah menjaga citra positif umat Islam, bahwa kurban yang kita lakukan itu adalah selalu menjaga atau memberikan dengan memperhatikan kasih sayang kepada hewan yang akan disembelih. Kemudian memberikan ketauladanan kepada anak-anak dan masyarakat, bahwa tanggung jawab sebagai umat Islam terhadap hewan, terutama hewan sembelihan pada saat ini penting. Nggih. Nyun sewu, kalau bapak-bapak punya ingon-ingon di rumah burung, kemudian tidak mati karena tidak dikasih makan, bapak akan dihisab di hari kiamat kelak. Ya, sama. Hewan mati karena tidak dipedulikan atau tidak dipelihara, itu juga kita akan diperhitungkan sebagai kelalaian kita atau kesengajaan kita di hari kiamat kelak. Kemudian sesuai dengan nilai Islam tadi, bahwa sunnah nabinya adalah berbuat ihsan. Ini Bapak, kita lihat yang hasil pemotongan ini bagian depannya terlihat memar. Harusnya yang harus palingnya tidak bagus seperti kanan. Ini akibat apa? Mungkin jatuh pada saat menjatuhkan dan selanjutnya, atau mungkin dipukulin atau senggolan dan sebagainya. Baik. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah transportasinya. Jangan terlalu padat ketika mengirim. Pernah kejadian 2 tahun yang lalu, qadarullah kami seringnya beli sapi dari Gunung Kidul. Harusnya 1 truk itu muatnya 6, dipaksa menjadi 7 karena tinggal 1. Jadi kalau dikasih 1 truk itu nanggung, atau 1 kendaraan nanggung. Apa yang terjadi ketika sampai di masjid kampung saya? Mati Pak. Ya harus nuker. Paling tidak seperti ini ya Pak ya. Bukan yang pakai baju hijau ya, betul. Baik, berikutnya adalah menurunkan sapinya ini. Begitu sampai di tempat masjid atau tempat penampungan, biarkan dulu beberapa saat, 2-3 menit, maksimal 5 menit ya. Kemudian buka ininya, baknya, silakan untuk turun. Kalau seperti ini terlalu tinggi Pak, dia kalau loncat atau kemudian turun dengan tidak
pas itu bisa menyebabkan kakinya patah atau luka paling tidak. Paling tidak ada plengserengan seperti ini ya, atau disebut rampa dalam bahasa Indonesia. Ini nyuwun sewu, kalau di Priok itu nurunkannya dari kapal itu dikerek di sini, Pak. Nggih, naudzubillahi min dzalik, kasihan ini menyiksa. Baik, Bapak-bapak, sesampainya di kandang paling tidak ada atap karena ini mungkin masih ada hujan beberapa saat. Kemudian usahakan kandang jangan licin, banyak kerikilnya sehingga tidak nyaman. Kemudian ketika diberi makan atau minum, tali yang diberikannya, yang dipasangnya jangan terlalu cepat sehingga ada makanan tapi nggak bisa makan karena ada talinya. Sarannya untuk domba itu, domba kambing 1 meter persegi, kemudian untuk sapi 2 meter persegi. Tapi demikian kalau sapi besar pastinya butuhnya lebih besar lagi atau menyesuaikan. Gitu. Kambing sendiri, domba kambing sendiri, sapi sendiri ya, jangan dicampur disejerke. Nanti kambingnya disepak-sepak. Kemudian untuk tali, terutama pada sapi, kalau talinya sudah tua atau rusak, minta diganti. Lebih baik tali adalah tali yang jerami, bukan dari plastik, karena nanti bisa berisiko melukai. Atau paling tidak tangan kita bisa luka karena tali tersebut. Baik, 8-12 jam sapi dipuasakan, sebaiknya dikosongkan makanannya ya, tidak dikasih makan tapi tetap dikasih minum. Ketika datang, baru datang karena mungkin dia haus, siapkan air dan sedikit garam untuk menggantikan elektrolit, atau seperti halnya kita minum Pocari Sweat, Maison atau hidrokoko dan sebangsanya. Nggih. Jangan narik buntut sapi, narik keluar dengan terlalu ekstrim, mukul, mecut, apalagi menculek ya Pak ya. Nggih. Ini pemeliharaan yang baik. Oke. Nih, yang lain nggak usah, kalau ada pertanyaan aja. Baik, dari awal penerapan ihsan, ada yang mau ditanyakan Bapak-bapak sekalian? Kalau tidak, atau saya lanjut dulu ya. Ayo Pak. Iya, silakan Pak. Beberapa ada berita bahwa beberapa kali disampaikan bahwa sapi lebih baik dikasih topeng. Nah, ini bagaimana Pak? Iya, baik-baik saja Pak. Iya. Baik, mungkin saya matur ya Pak Nggih. Beberapa adab dalam penyembelihan, salah satunya adalah sapi yang disembelih tidak melihat temannya yang disembelih. Sapi yang belum disembelih tidak melihat temannya yang disembelih. Terus ya, tidak menyembelih sapi di hadapan teman-teman sapi lainnya, kira-kira begitu. Nah ini juga karena dia kalau lihat itu juga stres, bisa ngamuk, bisa jadi stres itu dia panik. Ya berurusannya dengan kita juga, ngeten ya. Baik, sebelum kita lanjut, adab-adab dalam pemotongan mungkin saya sebutkan. Yang pertama adalah pisau, menggunakan pisau yang tajam. Syarat pisau apa Pak? Boleh terbuat dari kuku, tulang, tanduk, cakar, taring. Nah sama aja, tidak boleh. Dari kayu boleh Pak? Dari kayu, dari batu? Iya, kalau sekarang ini tapi pun kalau ada ya tidak apa-apa. Ada yang pisau dari keramik dan sebagainya. Tapi yang tidak boleh tadi dari tanduk, tulang, kuku, taring, ya semacamnya itu. Kemudian berikutnya adalah tidak mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih. Sampun. Kemudian mengeluarkan darah sebanyak-banyaknya, menghadap ke kiblat. Kemudian melakukan proses penyembelihan dengan cepat, tidak menyiksa, tidak menyakiti ya. Kira-kira begitu. Ada yang lain lagi ya? Ya, mungkin nanti kalau ada yang kelewatan kita sebutkan lagi. Baik, berikutnya kita ada melihat pemotongan yang toyib dan halal. Kita bahas dulu toyib, yang sudah 3 kali lebaran tidak hadir ya. Daging yang kita potong itu harus asuh, yaitu aman, sehat, utuh, dan halal. Aman itu apa? Aman tidak mengandung atau berpotensi mengandung bahaya penyakit seperti bakteri, virus, kemudian adan atau jamur. Kemudian sehat, ketika kita mengkonsumsinya bisa menggantikan sel-sel tubuh kita yang rusak, dan atau ketika anak-anak itu mengkonsumsi daging, diharapkan dia bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Baik, kemudian halal disembelih sesuai dengan syariat Islam. Baik, kita lanjutkan saja. Nanti ya.
Ada fakta-fakta di lapangan yang cukup mengerikan. Terjadi keracunan daging akibat mengkonsumsi daging kurban ada di Sukabumi. Kemudian ada terjadi keracunan massal sebanyak 71 orang di Surabaya. Nah, apa yang terjadi ini karena kita tidak menerapkan hygiene dan sanitasi atau personal hygiene-nya sendiri. Apa itu hygiene? Hygiene adalah segala suatu upaya untuk membuat tubuh kita bersih atau lingkungan kita tubuh kita bersih supaya ketika menangani daging tidak berpotensi menyebabkan orang yang mengkonsumsinya menjadi sakit. Salah satunya adalah dengan kebiasaan mencuci tangan, menggunakan baju dan pakaian yang proper. Ibu-ibu kalau kerso pakai masker nggih, pakai ya kalau ibu sudah pakai pakai jilbab ya, pakai kerudung ya. Kalau bapak-bapak karena tidak pakai kerudung sebaiknya pakai hairnet, topi gitu. Yang penting rambutnya tidak bisa berisiko pada ini. Pakai masker baik, terutama yang menangani daging. Kemudian biasa untuk mencuci tangan kalau tangannya kotor, dan yun sewu bapak-bapak yang masih termasuk golongan ahli hisab ya besok tidak boleh merokok di area manapun di tempat produksi. Semangat nggih Pak nggih? Nggih insyaallah. Tapi yang berat juga yang bagi yang biasa. Karena daging ini akan menghisap akan menyerap bau rokok Pak. Ngaten. Kemudian bapak-bapak yang nyun sewu punya penyakit atau ibu ada punya sakit hepatitis, tidak usah nangani daging dulu, mungkin nangani pekerjaan lain. Begitu pula yang terkena TBC, lagi diare, lagi pilek, flu dan sebagainya. Bapak-bapak yang punya cincin akik bagus, jam bagus, nggak usah dipakai dulu pada saat nangani daging ya. Ibu-ibu nggak usah pakai parfum yang menyengat juga. Ya. Baik, kenapa demikian? Karena nyun sewu. Mulai dipotong sampai daging itu diterima oleh mustakik berapa lama Pak penerima daging kurban? Butuh waktu berapa lama? Mulai dipotong terus kemudian dikemasi, kemudian disampaikan berapa lama Pak? Kurang lebihnya 5-6 jam. Ada yang lain Pak? 7 jam. Okay. Itu berbahaya kalau lebih dari 5 jam. Kenapa demikian? Semangat 7. Karena setiap 15 sampai 30 menit daging itu bakteri berkembang dari 1 menjadi 2. 2 menjadi pinten Bu? 4 menjadi 16 karena kuadrat. Maka dalam waktu 1 jam dia sudah berkembang menjadi 1 juta. Dalam 5 jam dia sudah berkembang menjadi 1 juta. Itu kalau bakterinya 1 Pak. Apa mungkin 1? Kira-kira begitu nggih. Dengan bakteri sebanyak 1,2 atau 1.200.000 itu kurang lebihnya sampai dengan 100 juta daging sudah mulai timbul bau. Kemudian 3 juta sampai 300 juta bisa menyebabkan daging itu timbul lendir. Ya, jangan sampai daging ini rusak karena kita terlalu lama menanganinya. Ya, tumpukan daging yang dikerjakan selalu yang di atas terus ya. Ya betul, ditumpuki meneh sing ngisor harusnya yang pertama kali dipotong yaitu juga yang harus dikemas. Ya, jadi first in first out. Kira-kira begitu. Daging segar bisa disimpan di refrigerator yang bagian bawah untuk nyimpen sayur 3 hari. Kalau yang di atas itu bisa sampai dengan 1 tahun. Baik, ini tip untuk menerima daging dan mengolah daging. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau menerima daging, misalnya untuk sohibul kurban, nerimanya berapa Pak kurang lebihnya? Sohibul kurban berapa Pak? Berapa? 7 kilo atau berapa kilogramnya? 8 kilo, ada yang 5 kilo. Habis sehari Pak? Betul. Maka harus disimpan. Begitu sampai mungkin dagingnya agak ada yang kotor. Nah, yang kotor yang seperti ini kita sayat saja. Bagian kotor kita hilangkan, kemudian kita potong-potong seperlunya. Sekali masak pinten Bu? Seperempat, sekilo, setengah kilo? Ya, seperempat atau setengah kilo. Kita potong-potong kurang lebihnya seperempat, tidak harus ditimbang. Kemudian disimpan atau dikemas di plastik es. Plastik es warnanya apa Bu?
Putih atau budak? Bening atau budak? Yang budak. Disimpan rapi, kemudian ditaruh di Tupperware atau ya sebangsanya lah, tidak harus Tupperware, yang penting rapat. Diletakkan pada bagian bawah antara 5 sampai 12 jam. Ya di bawah dulu yang tempat nyimpen sayur. Habis itu taruh di atas. Bisa disimpan di sana sampai 1 tahun, Bu. Tapi nek 1 tahun ya kebangetan wis korban meneh. Nggih. Kira-kira begitu. Ini Pak, ini cerita nyata ya Pak ya. Ada satu rumah potong punya saudara saya di Semarang itu, saking sengitnya sama orang rokok. Jadi orang kerja memotong ayam, kemudian mencuci ayam itu sambil merokok Pak. Nah saking saya di sini merokok di kawasan ini adalah dilarang sekeras-kerasnya. Sesiapa yang didapati merokok akan ditembak, sekiranya masih hidup akan ditembak sekali lagi. Ini kelihatannya guyon tapi ini penting ya Pak ya. Baik, yang saya Pak, tunjuk jari yang besok insya Allah jadi eksekutor atau penyembelih, jaga. Ada Pak? Oh, 1, mosok segini 1, 2, ye. Yang saya mau nanya ini, wah ini nanya Pak Ustadz rapena. Bagaimana disebut sebuah sembelihan itu dinyatakan, oh tadi sudah disembelih secara syariat Islam. Ini apa Pak? Darahnya berhenti mancar. Terus yang lain Pak? Kenapa? Saluran air, saluran apa namanya Pak? Nggih. Saluran listrik. Kenapa Pak? Saluran darah, saluran bekas. Nggih. Yang lain ada? Ada yang kelewatan. Yang pertama adalah menyebut asma Allah. Nggih, bismillah atau bismillah Allahu Akbar. Yang kedua memotong 3 saluran, mari, wadajain dan hulkum. Jalan makan, jalan darah dan jalan nafas. Ngaten, udah insya Allah dengan itu dilaksanakan sah atau halal gitu. Kira-kira begitu. Nah ini selalu saya sosialisasikan Pak. Yang sudah mengikuti ceramah saya ini jangan dibocorkan dulu jawabannya. Yang saya Bapak tadi memastikan kalau di dalam terminologi fikih ada yang namanya hayah mustaqillah. Itu berbeda setiap ada perbedaan sedikit antara yang Syafi'iyah dan imam madzhab yang lain. Ketika sapi itu dipotong, kita nyatakan, oh tadi sapi masih hidup ketika dipotong. Apa Pak buktinya? Apa tandanya? Monggo Pak. Oh tadi yang sapinya itu masih hidup, hewannya masih hidup ketika dipotong. Apa Pak bukti atau tandanya? Coba Pak, dijawab. Jantungnya masih berdenyut. Piye Pak? Nggo stetoskop. Sik. Wah gitu. Ya Pak, nggih. Apa Pak? Ini paling gampang ini dan ini penting. Besok Bapak harus menyaksikan di kampung Bapak ini ada. Bukti ini ada. Apa, pirsa? Matanya merespon, melirak-lirik gitu ya. Oh, mendelik-mendelik enggak? Yang lain? Matanya genit itu Pak. Ada? Yang sewu. Ini pastikan ketika besok disembelih darah memancar. Bahasa Jawa ini muncrat. Nggih? Ya, darah harus memancar, Pak. Kalau dia tidak memancar, jangan-jangan dia sudah mati. Maka saya analogikan lagi, beberapa waktu yang lalu viral di media, ada sapi di Surabaya, kemudian dia di stunning atau dipingsankan dulu, kemudian orang jadi polemik. Oh ini halal apa tidak, halal apa tidak? Sebentar dulu gitu. Ketika disembelih pastikan darahnya memancar. Kalau darah memancar itu artinya apa Pak? Ada? Itu nak diwalik. Pitik karo ayam duluan mana? Pitik. Ayam karo pitik duluan mana? Ayam gitu. Nih, apa Pak? Karena ada kerja jantung. Jadi jantung masih memompa sehingga darahnya memancar. Jadi dia hidup atau mati akan ditentukan oleh kerja jantung. Nah ini bapak-bapak para ustadz ini kalau bapak menerjemahkan atau memberikan literasi tentang kolbu itu bapak sebutnya apa? Jantung hati? Jantung. Karena segumpal daging, hati nggak ada dagingnya dan darah gitu. Itu jantung Pak. Kolbu itu jantung. Tapi yang nggak lucu nah ibu-ibu anaknya tindak mau pergi gitu. Le jantung ya le gitu. Mboten, hati-hati gitu. Wes kadung gitu. Nggih, kira-kira begitu. Baik, ada itu kerja jantung. Maka ketika orang Roma misalnya suatu ketika qadarullah kecelakaan,
koma, maka dia masih disebut hidup. Kenapa masih hidup? Karena jantungnya masih bekerja, fungsi otaknya yang mungkin tidak atau belum bekerja dengan optimal. Ngaten ya Pak Nji? Maka ketika hewan itu dipingsan, ketika darahnya memancar, pastikan itu dia pasti masih hidup. Ketika darahnya hanya delewer atau deletek saja, itu sudah mati barangkali. Ngaten ya? Baik, tadi tanda hidup sudah. Sekarang tanda matinya hewan gimana Pak? Yang saya apa? Darahnya sudah berhenti dulu mengalir. Ya, urutannya kan darah berhenti mengalir, kemudian suplai darah ke otak terhenti juga, ya. Maka fungsinya pernafasan, fungsi jantung, fungsi gerak terhenti. Maka yang kedua tandanya yang harus tidak ada apa Pak? Sudah tidak ada nafas, fungsi penafasnya sudah berhenti. Yang ketiga tidak bergerak. Nggih. Kalau mata tadi hanya di bagian terakhir. Kalau dipotong, darah masih memancar, barangkali matanya sudah tidak bereaksi, tapi mata kasih dengan porsi terakhir. Nyun sewu, anusnya juga biasa sudah melebar. Ngaten kira-kira. Gitu nggih Pak. Baik, sekarang biar seru ada sesi pertanyaan. Monggo, nggih, silakan. Ada yang mau bertanya? Mic-nya disiapkan. Monggo, Bapak. Terima kasih. Saya ingin menanyakan semenjak itu di yang kami sampaikan di Surabaya itu dengan menggunakan satin itu, itu di Jawa Tengah itu bagaimana apakah memang diperbolehkan atau termasuk penyakit hewan atau tidak? Terima kasih. Terima kasih. Kalau luruskan nggih, stunting ya Pak, betul stunting ya. Stunting niku sing kunting niku Pak, betul tumbuh dengan normal itu. Maka ada program pengentasan stunting. Baik Pak, stunting itu sebenarnya ada fatwa MUI di tahun 76 yang membolehkan Pak. Jadi pemingsanan itu boleh untuk sapi asal tidak penetrasi atau menembus otaknya. Jadi dia hanya menggetar, dipukul saja, dia pingsan, dan dalam waktu 30 detik harus sudah dipotong. Tidak boleh lebih dari 30 detik. Ada kedua kemungkinan, dia bangun atau dia bablas mati. Untuk penyiksaan ini malah justru dipersyaratkan untuk animal welfare atau kesejahteraan hewan atau bahasa kita ihsan, itu bagusnya di stunning. Karena penyembelihan kalau di luar negeri atau di pabrik-pabrik besar itu jumlahnya banyak Pak. Kalau di Indonesia dulu saya bekerja itu antara 100 sampai 150 ekor per hari. Kalau waktu di Aussie itu antara sekitar 7.000 ekor per hari. Itu sapi Pak, betul ekor itu niku. Nggih. Kinten-kinten ngaten Pak. Untuk ayam biasanya itu kan dilewatkan ke air yang ada strumnya, itu di bawah 10 detik dipotong, harus sudah dipotong. Kemudian tadi Pak harus dicek darahnya memancar atau tidak. Ngaten nggih Pak nggih? Sampun nggih, dibolehkan. Ada fatwa MUI-nya itu untuk kesepakatan ulama. Ada yang lain Pak? Sampun? Oh ada Pak, jauh itu. Monggo Bapak. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih. Baik. Ada dua yang pernah saya terima, boleh didistribusikan dalam bentuk daging, bukan daging segar, atau dalam bentuk goreng atau makanan yang sejenis, mungkin sudah juga rendang segala macam. Ada juga yang membolehkan yang memang bentuk pendistribusian itu harus dalam bentuk daging segar. Nah, saya ingin bertanya yang benar ya Pak, apakah memang harus daging segar atau dalam bentuk yang sudah diolah? Kemudian yang ketiga terkait tentang kambing. Kambing ini terkadang bagaimana kita mengolah daging dia tidak perengus. Ada yang saya mendapatkan informasi bahwasanya sumber perengus dari kepala dekat. Apakah benar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaan pertama tentang cara merobohkan, ada dua teknik yang biasanya ditali seperti ini Pak. Yang atas itu, kemudian ada tali diambil sama panjangnya, dikalungkan ke depan, kemudian masuk ke paha depan, antara dua paha depan, dibawa ke atas, putar di atas, disilangkan, kemudian masuk ke paha belakang. Ini ditarik pelan-pelan, jangan mendadak, sapinya akan terkaget karena pernafasan dia terdepres, dia akan duduk lemas, kemudian kita baringkan dengan bagian kiri ada di sisi bawah. Yang kedua dengan cara sapi tetap ditalikan, kemudian satu tali yang lain yang mungkin agak span gitu diputar di belakang paha depan, kemudian disilang masuk ke belakang, diputar dengan cara yang sama, disilang, ditarik. Ini biasanya efektif, kecuali kerbau dan sapi Bali. Ya, kerbau dan sapi Bali dia lebih kuat. Ini pengalaman pribadi saya ya, bukan dengan research. Kemudian yang sudah ya Pak, kurang lebih seperti ini. Nanti kalau butuh videonya, Bapak bisa kontak saya lebih lanjut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana daging yang perengus ya Pak ya. Pertanyaan kedua, daging yang daging atau dalam bentuk daging atau olahan. Sama seperti kalau kita mengaturi saudara kita pada saat kita akikoh gitu. Sebenarnya kalau diberikan dalam bentuk daging boleh-boleh saja, tapi sedikit dan merepotkan. Ming sidik saya kudu masak gitu ya, orang cucuk, maka matang lebih baik. Nah, pada daerah-daerah tertentu bahkan kita pernah melakukan dulu, Afan anak dari Masjid Jogokaryan gitu. Dulu kita pernah membuatnya dalam bentuk abon dan kornet. Itu untuk kita kirim pada waktu itu ada tsunami di Aceh. Boleh, jadi boleh, artinya boleh. Apalagi kalau kita surplus atau berlebihan gitu di daerah kita surplus, kan bisa kita berikan dengan masa simpan yang lebih lama dengan produk olahan. Kira-kira makatan ya Pak J. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana supaya daging itu tidak perengus untuk kambing. Ini banyak isu yang beredar Pak. Wah, dipotong pada saat dia tarik nafas. Lah kapan dia narik nafas kan kita nggak tahu. Ya, dia tahan terus gitu, repot kan. Jadi pemotongan yang baik itu adalah ketika sapinya rileks atau hewannya rileks. Jadi jangan kasar. Sama seperti ketika saya megang tangan dengan kuat, jadi akan membalas. Maka ketika kita rileks gitu, sapinya rileks itu pisau akan lebih mudah untuk penetrasi. Kira-kira mengatakan. Nah, soal pemotongan tarik nafas dan keluar nafas itu tidak terbukti secara ilmiah. Yang pertama, bagaimana kiatnya untuk tidak perengus? Salah satunya adalah tuntaskan perdarahan. Ini yang bisa menyebabkan amis dan tidak amisnya. Jadi sesuai sunnahnya. Kemudian yang kedua, ketika sudah dipotong, gantung di antara kedua kaki kiri kanannya. Kaki belakang itu di atas, sehingga darah lebih tuntas. Kemudian mensegerakan untuk melakukan pengulitan, karena perengus itu sebenarnya yang bau keringat ya, seperti keringat ya. Nah, keringat itu kalau terlalu lama biasa diserap oleh daging. Maka Pak G, kalau pulang jelas nanti kita bisa ngobrol setelah ini. Ada yang lain? Ya, silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada sedikit sidang pendapat yang lurus terakhir Pak, di mana baru terakhir bahwa apabila 3 sahabat tadi sudah putus itu sudah dianggap mati. Nah, kalau kami menganggap itu belum mati, tidak boleh langsung dipotong bagian tubuhnya, karena kita harus memastikan darahnya itu harus muncrat sampai habis, kemudian tadi tidak ada pergerakan, kemudian nafasnya juga sudah terhenti. Karena kan kalau misalnya ini masih keluar darah di dalam dagingnya itu tidak baik untuk kesehatan. Tapi kata beliau itu kalau secara fikih sudah tidak mati. Nah, penjelasannya itu yang pertama. Yang kedua, kan biasa kalau sapi itu atau hewan kurban itu dia di luar, bukan di kandang pada saat dipelihara, sehingga begitu ketemu sama banyak orang itu, nah dia stres gitu. Jadi banyak sekali penyebab stresnya, salah satunya itu, apalagi tadi ada yang merokok dan sebagainya.
Nah, bagaimana untuk merilekskan sapi yang stres tadi agar dia pada saat dipotong dia pasrah gitu, dia tidak melawan. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama adalah betul Pak, sapi harus dipastikan, hewan harus dipastikan sudah mati sebelum dilakukan tindakan selanjutnya. Sekali lagi, hewan harus dipastikan dia sudah mati sebelum dilakukan tindakan selanjutnya. Artinya apa? Salah satu bentuk perbuatan atau tindakan ihsan atau berbuat baik kepada hewan adalah memastikan dia mati dulu. Tadi sudah saya sebutkan tanda-tandanya, darah sudah berhenti memancar, kemudian sudah tidak ada gerakan nafas baik dada maupun perut, tidak ada gerakan-gerakan yang lain, tidak ada respon mata. Bahkan anus pun sudah berhenti bergerak atau sudah melebar. Itu harus Pak. Dan apa yang terjadi, bahkan ini orang ini bukan bersilang pendapat Pak, memastikan bagi pelakunya, bahkan beberapa madhab ada madhab yang menyatakan kalau itu dikuliti atau dipotong bagian tubuhnya itu menjadi bagian yang haram. Ada yang begitu. Tapi saya tidak dalam posisi itu. Saya cuman sepakat apabila itu terjadi, daging sembelihannya tetap halal, pelakunya dihukumi berdosa. Jadi perbuatan ini termasuk makruh, ditinggalkan lebih baik atau dapat berpahala. Kalau dilakukan maka dia bisa mengarah kepada berdosa. Kata ya Pak J, sepakat. Kemudian yang kedua pertanyaannya perihal supaya tidak stres. Baik Pak, sebaiknya dia dikandangkan atau dikondisikan pada saat istirahat di tempat yang terpisah dulu. Jadi sapi yang akan dipotong tidak melihat temannya yang akan potong, jadi agak jauh gitu. Dituntun dulu ke situ, bisa lagi ditambah dengan diberikan kerukup Pak, kerudung gitu. Topeng. Nanti kalau butuh contohnya bisa saya pinjemin untuk dibuat contohnya. Kemudian yang menangani jangan terlalu banyak Pak. Anak-anak juga melihat diberikan perimeter kayak polis lain lah gitu, jangan terlalu dekat sehingga sapi tidak stres karena dia tidak terbiasa di suasana yang baru, orang yang baru. Dan yang lebih penting lagi yang menangani jangan terlalu banyak, hanya sedikit orang tetapi dia punya keterampilan dan keberanian. Ingat Pak, simpelnya adalah nek wani ora wedi-wedi, nek wedi ora wani-wani. Makatan ya Pak J. Monggo pertanyaan terakhir kalau ada. Pertanyaan terakhir kalau ada, kalau tidak ada, ibu-ibu nggak ada, nggih. Demikian saya sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangan. Kalau ada salah saya sebagai pribadi, kalau ada benar datangnya dari Allah semata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.